saya adalah Dwi Citra dari ruang 623. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komparatif HRM di Tiongkok dan Vietnam. HRM yaitu Human Resource Management. Pengertian dari HRM itu sendiri adalah suatu cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Manajemen sumber daya manusia HRM bertujuan untuk pendayagunaan, pengembangan penelitian SDM dan SDA yang ada agar dapat dikelola secara efektif dan efisien. Yang pertama, menjelaskan pasar tenaga kerja dan euro. Kita akan berangkat dari dimensi untuk membandingkan Tiongkok dan Vietnam, yaitu sejarah, budaya, politik, hukum, ekonomi, demografi, dan manajemen. Kedua negara berhubung sejarah satu sama lain, yaitu sehubungan dengan warisan konfusianisme mereka, pengaruh imperialis barat, markis, leninis, atau hamparan Soviet, dan lebih dekat hingga saat ini. Baru-baru ini membuka diri ke arah globalisasi. HRM sebagai sebuah konsep dikatakan relatif baru di Vietnam dan diperkenalkan pada tahun 1990 oleh investasi usaha asing. Tiga tahap utama dalam evaluasi HRM di perusahaan masing-masing baru lahir, interim dan natur. Mereka secara kumulatif merupakan representasi signifikan dari difusi HRM di Cina dan di Vietnam. Masing-masing bertempatan dengan dekade spesifik reformasi ekonomi dan muncul di sekitar waktu yang sama, seperti hukum perburuhan baru dan praktek manajemen sumber daya manusia. Tahap-tahap hukum periode reformasi tingkat HRM kedua negara demikian dapat dilihat sebagai ekonomi dalam transisi. Lihat Warner et al. 2005, Warner 2014. Meskipun Cina kini secara signifikan untuk mengatakan jika hasilnya adalah sosialisme dengan karakteristik kapitalis atau kapitalisme dengan sosialis. Sekarang kita akan berurusan dengan dimensi yang berkaitan dengan HRM di Cina dan di Vietnam. Dimensi tersebut adalah sejarah, budaya, politik, hukum, dan ekonomi, demografi, dan pengelolaan. Yang pertama yaitu sejarah sebagai cara masyarakat mengelola sumber daya manusia adalah berakar di masa lalu. Yang kedua, budaya dan mengalir dari pengaruh sejarah disebutkan di atas. Yang ketiga, hukum sistem Tiongkok undang-undang memiliki afinitas besar dengan salah satu. Yang keempat, politik keluarga, kemiripan antara kedua negara juga lama. Yang kelima, ekonomi, baik ekonomi Tiongkok dan Vietnam telah mencapai banyaknya selama 3 dekade terakhir. Yang keenam, demografi, manajemen. Yang kedua, isu kontemporer HRM di Cina dan di Vietnam. Kita sekarang akan menangani jumlah isu-isu kontemporer yang berhubungan dengan HRM di Cina dan di Vietnam. Ini termasuk, tetapi rata-rata ini kasus masker di mana karyawan yang profesional telah meminta dan menerima kenaikan gaji hingga 20%. Lokal dan asing perusahaan, peluang promosi karir tingkat karyawan sebagai motivator top untuk tinggal di. Perbandingan HRM di Cina dan di Vietnam. Pertama, jelas dan waktu. Lag, filter, efek yang terlibat ketika kita membandingkan jalur pengembangan negara Vietnam. Ini jalur pengembangan sendiri yang membuat generalisasi tentang model HRM yang siap bermasalah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya dari ruang 623 ingin mempresentasikan pasar tenaga kerja dan euro. Apa itu pasar tenaga kerja? Pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja atau proses terjadinya penempatan dan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pelaku-pelaku yang dimaksud di sini adalah pengusaha, pencari kerja, dan pihak ketiga yang membantu pengusaha dan pencari kerja untuk dapat saling berhubungan. Peran pasar tenaga kerja. Peran pasar bagi tenaga kerja adalah memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, dan mengurangi kemiskinan. Penjelasannya, secara umum pasar merupakan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa. Untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut, tentu membutuhkan tenaga kerja. Fungsi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja memiliki fungsi yang sangat luas, baik dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor yang lain. Fungsi pasar tenaga kerja yakni sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja. Yang kedua, berfungsi untuk sarana mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. Yang ketiga, berfungsi untuk sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang. Euro. Euro adalah mata uang yang dipakai di 19 negara anggota Eropa, European Economic dan Monetary Union (EMU). Secara giral, mata uang ini mulai dipakai sejak tanggal 1 Januari 1999, tetapi secara fisik baru dipakai pada tanggal 1 Januari 2002. Euro adalah mata uang yang dicadangkan terbesar kedua serta mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah dolar Amerika Serikat. Kesimpulannya, pasar tenaga kerja adalah seluruh aktivitas dari pelaku-pelaku untuk mempertemukan
pencari kerja dengan lowongan kerja, atau proses terjadinya penempatan dan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja berfungsi untuk sarana untuk mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Salah satunya cara untuk meningkatkan tenaga kerja itu memberi kebebasan tenaga kerja untuk berkreasi serta menetapkan target dan tujuan yang jelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmil Irosbi Putra akan mempresentasikan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang biasanya berada di negara maju dan memiliki anak perusahaan di berbagai negara lain, biasanya di negara berkembang. Karena perusahaan ini menjalankan bisnisnya di berbagai negara, maka sifat usahanya mendunia sehingga dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi politik global. MNC atau Multinational Corporation ini sering dikenal sebagai perusahaan multinasional. PNN sendiri kadang rancu dan diidentikan juga dengan TNC atau Transnational Corporation. Kelebihan dan kekurangan perusahaan multinasional. Pertama, kelebihannya menambah devisa negara melalui penanaman modal pada bidang ekspor. Kedua, mengurangi kebutuhan devisa untuk kegiatan impor pada sektor industri. Ketiga, memodernisasi industri. 4. Dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. 5. Membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kekurangannya sendiri, yang pertama bisa mematikan perusahaan lokal. Kedua, ekspor keuntungan. 3. Dampak terhadap budaya dan sosial. 4. Kualitas kesehatan keselamatan pekerja yang rendah. 5. Pekerjaan yang disediakan berketerampilan rendah. Contoh perusahaan multinasional yang pertama itu di dalam negeri atau Indonesia: Semen Indonesia, Garuda Food, Freeport Indonesia, Bank DBS Indonesia, Unilever Indonesia, Rohto Laboratories. Yang di luar negeri ada Google, SAS, Institute, NetApp, dan Microsoft. Kesimpulannya, perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang telah memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan dan aturan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada negara-negara berkembang, hampir setiap aspek dari kehidupan komunitas telah terkena dampak dari operasi perusahaan multinasional. Hal ini menjadikan perusahaan-perusahaan bersaing dalam segi produksi, inovasi, dan tenaga kerja. Poin terakhir menjadi sorotan di dalam penelitian ini: bagaimana perusahaan melindungi karyawan mereka dari perusahaan-perusahaan pesaing yang ingin membajak karyawan mereka. Selain itu, bagaimana perusahaan menumbuhkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan mereka. Dengan demikian, pengambilan keputusan terhadap pemberian kompensasi karyawan sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan karyawan itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syahrani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama mengenai globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan proses pembangunan alternatif di mana sekelompok individu atau individu dapat langsung berinteraksi di perbatasan dengan belajar, berbagi pertukaran, dan aplikasi untuk pertumbuhan yang lebih cepat, hidup yang lebih tinggi dari standar, serta mencoba untuk kesempatan yang sama, bukannya meninggalkan miliaran mereka di belakang. Proses ini memiliki efek terhadap lingkungan, budaya, sistem politik, pembangunan ekonomi, dan kemakmuran, serta visi kesejahteraan manusia dalam masyarakat di seluruh dunia, menurut The Levin Institute USA. Pada periode intervensi, masyarakat tidak hanya berkembang dalam cara yang sangat berbeda dan mengembangkan struktur ekonomi dan politik yang berbeda, tetapi mereka juga telah menemukan teknologi yang berbeda, tumbuh tanaman yang berbeda, serta yang paling penting, mengembangkan bahasa yang berbeda dan cara berpikir. Selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya globalisasi.
Pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Teknologi yang semakin maju dan berkembang membuat seluruh negara di seluruh dunia saling terhubung. Karena proses kerjasama internasional dan perdagangan semakin mudah. Kedua, kerjasama ekonomi internasional, di mana timbulnya kesepakatan dan perdagangan internasional dikarenakan adanya kemudahan dalam menjalin kerjasama. Ketiga, kurangnya sumber daya alam. Kurangnya SDA di suatu negara memicu terjadinya hubungan internasional. 4. Unsur budaya. Artinya, unsur budaya diterima dari negara lain berdasarkan kesediaan negara-negara di dunia. Selanjutnya, dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positif menurut Kusuma tahun 2009 halaman 2. Pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sementara, dampak negatifnya menurut Anonim tahun 2010 halaman 1. Pertama, pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Yang terakhir, bentuk-bentuk globalisasi. Ada 5 bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi bidang budaya. Kedua, globalisasi bidang komunikasi. Ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Dan yang keempat, globalisasi bidang iptek. Dan yang kelima, globalisasi bidang transportasi. Sekian dari pembahasan saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul repatriasi. Oke, langsung saja kita mulai presentasi kita pada kali ini. Sebelumnya, apa itu repatriasi? Repatriasi adalah pemulangan kembali karyawan atau tenaga kerja asing dari negara tempat anak perusahaan beroperasi ke negara asalnya. Next. Program repatriasi. Sebuah program repatriasi sukses biasanya akan sangat berharga. Selain itu, pengalaman asing akan menciptakan banyak kesempatan bagi perusahaan untuk tumbuh, baik secara kultural dan teknis. Pertumbuhan individu harus diakomodasi dalam proses adaptasi ketika mereka kembali ke tempat asal. Karyawan dengan track record yang luar biasa, sebelum tugas ekspatriat mereka harus dipelihara dan posisi yang baik setelah mereka kembali. Hal ini tidak hanya akan memberikan keyakinan keberlanjutan karir mereka, tapi akan menunjukkan nilai tempat perusahaan pada tugas ekspatriat. Meskipun hal ini dapat menjamin proses repatriasi berhasil, menjadi lebih penting bahwa proses repatriasi perlu dikelola secara efisien. Sebagai repatriat, mereka perlu dipertahankan. Mereka harus merasa bahwa kepentingan mereka telah dipenuhi dengan baik. Baik, kita next. Faktor-faktor penyebab kegagalan penugasan seorang ekspatriat terbagi menjadi 4 macam, yaitu kesulitan yang menyesuaikan dengan budaya baru, 2. Masalah yang berhubungan dengan keluarga, 3. Kemampuan teknis, 4. Kurangnya motivasi bekerja di luar negeri. Next. Selanjutnya, dampak dari repatriasi secara umum dapat dibagi dalam 2 bagian, yaitu berhubungan dengan faktor pekerjaan dan berhubungan dengan faktor sosial. Kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini yaitu repatriasi karyawan merujuk kepada pemulangan kembali karyawan dari negara tempat anak perusahaan beroperasi ke negara asalnya. Pembahasan repatriasi ini dianggap penting karena setelah dialami oleh para praktisi dan akademisi bahwa proses repatriasi atau disebut dengan pemulangan membutuhkan manajemen yang sangat baik. Bukti empiris menunjukkan bahwa pemulangan kembali ke negara asal memberikan tantangan baru sebagai repatriat. Dari perspektif multinasional, proses pemulangan sering dianggap sebagai tahap akhir pada proses ekspatriasi. Tetapi, kemampuan multinasional untuk menarik calon ekspatriat dipengaruhi oleh cara menangani repatriasi. Baik, mungkin dari presentasi saya ini cukup. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.